Fox News membocorkan tampilan slideshow pertemuan petinggi militer Angkatan Laut Amerika ketika membahas pengaruh sekaligus ancaman ke depan dan sebuah perbandingan kemampuan galangan kapal di Amerika dan China. Sebuah angka tak main-main. Intelijen Amerika membocorkan data. Ternyata produktivitas galangan kapal di China 232 kali lebih besar dari produktivitas galangan kapal di Amerika. Hal yang meresahkan telah masuk ke meja petinggi Amerika dan menjadi nyata betapa jomplangnya gap di antara kedua negara dalam hal angkatan laut saat ini, apalagi di masa depan. Jumpa kembali Sobat All About China. Setiap tahun maka China semakin jauh meninggalkan Amerika untuk bidang-bidang yang tadinya tertinggal. Kini sejajar, besok sudah di depan. Demikianlah tren China abad ini. Sebagian menyebutnya China Speed. Bermula dari negara yang boleh dikatakan tertinggal, bahkan dari Indonesia, hari ini sudah di depan Amerika. 80% teknologi terkini didominasi oleh China, 19 dari 23. Oleh itu, China adalah tren masa depan. Selain ekonomi, finansial, teknologi, infrastruktur, China Speed juga merambah di industri galangan kapal dan membuat Amerika semakin mengecil. Para petinggi US Navy berkumpul membahas kinerja galangan kapal terbesar yang pernah ada dalam sejarah peradaban. Ya, itu adalah China. 1 tahun galangan kapal China dapat memproduksi 23 juta ton. Kalau kapal induk Amerika hanya 100.000 ton, maka China bisa memproduksi 230 unit kapal induk termegah Amerika setiap tahun. Kira-kira demikian. Secara akal sehat jelas menggila petinggi US Navy. Selain itu, kemampuan galangan kapal Amerika hanya mampu memproduksi 100.000 ton setiap tahun. Artinya musibah, malapetaka, gap sangat-sangat lebar. Superpower hanya tersisa sebuah nama. Lewat hal demikian saja, kekuatan armada laut Amerika sudah ditelanjangi sebelum bermegah, apalagi ingin bertempur atau lagak seperti penguasa laut. Bisa dibayangkan posisi Amerika yang mengagungkan armada lautnya, yang diagungkan oleh para fansboy seluruh dunia. Tahu-tahu ada negara rival yang secara diam-diam mempunyai kemampuan 232 kali. Namun, China tetaplah China, tidak mempublis, tidak pamer. Lebih mulia daripada petantang-petenteng. Syukur-syukur rival menyelidiki dan kemudian terkejut, mundur sambil gemetar. Siapapun itu lawannya, berapapun itu, sama saja. Selama 10 tahun terakhir, 150 kapal perang berhasil dibangun di galangan kapal China, lebih besar dari kumulasi semua negara, mau dia Amerika, tambah Jepang, tambah Korea Selatan, tambah India, tambah Eropa, tambah Inggris, tambah Prancis, tambah Jerman, tetap kalah. Menandakan China Speed adalah sebuah keajaiban, titik balik dan sekaligus ancaman. Ancaman bagi yang berseberangan. Siapa lagi yang ingin berseberangan? Jelas sebuah kekeliruan strategi. China bukan lagi China tahun 1170 ataupun China tahun 2000, bukan juga China tahun 2020. China begitu cepat bergerak menjulang ke atas dan banyak kalangan berasumsi bahwa tidak akan ada negara lain dalam waktu dekat
yang dapat mengulangi kesuksesan keajaiban yang telah dicapai China hari ini. India salah satu potensial, namun gagal tidak menjulang setajam China. Oleh itu, beberapa pakar memprediksikan dalam 100 tahun ke depan, India masih tetap India. Sekalipun negara tersebut memiliki sumber daya dan ambisi setinggi langit, China hari ini memiliki segalanya yang tidak dimiliki negara lain. Keterampilan, etos kerja, memiliki pekerja yang sangat besar, 24 jam 7 hari, yang dari level paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian memiliki kekuatan finansial. Oleh itu tak heran, kiblat dunia modern awal abad 21 adalah China. Rekor kecepatan galangan kapal China ketika menyelesaikan pembangunan kapal induk kedua dalam 3 tahun 1 bulan 17 hari, normalnya 6 tahun lebih. China juga terpantau sudah hampir menyelesaikan pembangunan kapal induk ketiga. 3 unit kapal Helidoc sudah beroperasi. Entah kapan bangunnya, tahu-tahu sudah terbentuk dan selesai, lalu bertugas. Kabar terbaru bahwa China sedang membangun kapal induk ukuran kecil seperti Helidoc, yaitu tipe 076 yang dilengkapi ketapel listrik EMALS sehingga dapat meluncurkan pesawat atau drone. Kemudian tipe 075 keempat sedang dibangun. Beberapa kapal perusak, kapal frigate seri terbaru mulai terbentuk, 232 versus 1. Tidak perlu menerangkan lagi berapa jumlah armada perang kedua negara di masa depan. Ketika Amerika tahu, dan memang Amerika sudah tahu, Asia harus tahu, Indonesia juga harus tahu. China adalah megatrend. Di masa depan China sudah menunggu, maka tentukanlah strategi yang tepat. Jangan berkonfrontasi terhadap lawan yang sangat signifikan, yang justru merugikan peradaban bersama. Tapi marilah berteman dan saling menguntungkan. Amerika selalu menyatakan bahwa mereka tak boleh berperang dengan China, sebab dunia akan kiamat. Oleh itu mereka selalu membangun strategi perang dingin. Harapan mereka bisa mengulangi kesuksesan meruntuhkan Uni Soviet. Pesawat paling canggih Amerika F-35 kecelakaan, hilang. Pilot pada mid-flight terlontar dari kursi. Pilot selamat, namun pesawat dikabarkan sempat hilang 24 jam. Transponder mati, pesawat terbang dalam keadaan autopilot. Amerika tidak memiliki kemampuan mendeteksi siluman, sampai-sampai minta warga Amerika membantu mencari. China memiliki aneka jenis radar anti siluman. Uniknya lokasi kejadian di tempat balon udara sipil China 7 bulan yang lalu ditembak jatuh, yaitu di South Carolina. 7 hari Amerika menggrounded seluruh pesawat militer mereka sembari melakukan investigasi. Sebelum itu beberapa minggu yang lalu, F-18 Hornet juga mengalami kecelakaan dan menewaskan 2 orang, termasuk pilot. Sebuah tren atau sinyal negatif sedang terjadi di negara yang katanya terkuat. Pesawatnya tercanggih. Tren itu jelas menceritakan bahwa Anda mungkin sedang dikerjai. Kalau tidak, Anda sudah uzur. Mari ubah pola Anda. Oleh itu hilangkan mental perang dingin. Anda tidak akan pernah menang. Mari membangun dunia bersama-sama. Terima kasih sobat. Jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.